Oke, kali ini saya akan menanggapi pernyataan dari Ade Armando yang mengatakan bahwa intinya adalah umat Kristiani penentu kemenangan Anies Baswedan. Jadi dari pernyataan tersebut Ade Armando menyatakan kurang lebih seperti ini ya. Jadi apabila suara dari umat Kristen itu terpecah atau terbelah menjadi dua, yaitu 50-50, maka Anies akan menang ya. Sebenarnya apakah benar seperti itu ya? Apa yang dikemukakan oleh Ade Armando ini sebenarnya bukan opini yang tanpa dasar ya, karena menurut beberapa survei memang seperti itu ya. Terlihat dari survei yang dilakukan oleh SMRC beberapa waktu lalu ya. Ini ada hasil surveinya ya. Ini adalah hasil surveinya dari SMRC, di mana SMRC itu membagi elektabilitas calon presiden jika Pilpres 2024 digelar saat ini. Jadi SMRC itu mengkategorikan berdasarkan agama dari pemilih ya. Jadi yang di tabel pertama yaitu ada nama Anies Baswedan, yang kolom berwarna hijau itu adalah pemilih Muslim, kemudian yang berwarna kuning itu adalah pemilih non-Muslim. Jadi di kubu Anies ini pemilih non-Muslimnya itu sangat kecil lah ya dibandingkan dengan kolom berikutnya, yaitu yang ada nama Ganjar Pranowo, di mana di situ suara dari pemilih non-Muslim itu lebih tinggi daripada suara Muslim. Nah, ini yang sedang diincar oleh kubu Anies ya. Dalam pengertian apabila terjadi head to head antara Ganjar Pranowo dengan Anies ya. Misalkan kita asumsikan di sini adalah Prabowo itu akan kalah gitu ya. Jadi sebagian suara Muslim di Prabowo akan lari ke Anies, tapi suara non-Muslim Prabowo juga akan lari ke Ganjar Pranowo. Peluang itu ada. Nah, sementara mungkin juga suara non-Muslim di kubu Anies, suara non-Muslim di kubu Anies itu tidak berubah gitu. Nah, dengan fakta tersebut bisa jadi kalau head to head antara Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan, pasti Anies akan kalah. Nah, strategi inilah yang sedang dibongkar oleh Ade Armando. Kenapa Ade Armando itu mengatakan seperti itu? Memang kalau kita perhatikan beberapa waktu terakhir ini, kubu Anies memang lagi sedang gencar-gencarnya melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh non-Muslim, terutama tokoh-tokoh Kristiani. Karena memang umat Kristen Indonesia kan cukup besar juga jumlahnya, sekitar 10% lah dari suara nasional gitu ya. Ya kurang lebih misalkan jumlah pemilih itu adalah sekitar 200 juta atau 250 juta, berarti kan suaranya 25 juta ya, itu cukup besar gitu ya. Dan bisa memberikan nilai tambah bagi siapapun capres yang akan maju dalam kontestasi politik 2024. Nah, kalau kita perhatikan upaya-upaya dari pihak Anies untuk merangkul umat Kristen itu sudah dilakukan dari sejak Anies lengser dari Gubernur DKI Jakarta. Jadi pada saat Anies pamitan ke sejumlah tokoh agama pun dari kubu Anies sudah mengklaim bahwa Keuskupan Agung Jakarta itu mendeklarasikan Anies sebagai capres, dan ternyata itu hoak gitu kan. Jadi memang upaya-upaya ini dilakukan oleh kubu Anies secara paralel ya. Misalkan Anies bertemu dengan seorang tokoh agama Kristen ataupun agama Katolik, di satu sisi tim media Anies itu melemparkan sebuah hoax gitu ya, informasi palsu seolah-olah tokoh yang ditemuin Anies itu mendukung pencapresan Anies, padahal nggak sama sekali ya. Seperti kita ketahui, gereja itu tidak biasanya itu bersikap netral kecuali individu-individunya, tapi kalau secara kelembagaan gereja itu tidak mendukung salah satu kandidat ataupun salah satu partai, jadi bersifat netral ya. Ini yang terjadi ya.
Dan upaya-upaya dan modus-modus ini juga dilakukan pada saat kemarin tuh Anies melakukan kunjungan ke Medan ya. Di sana juga terjadi semacam penyebaran hoax juga, seolah-olah ada pastor-pastor yang mendukung deklarasi Anies sebagai capres ya. Nah, ini adalah buktinya ya. Dan ini juga dibantah juga oleh Keuskupan Medan ya. Dan mereka mengatakan bahwa Keuskupan Agung Medan itu tidak mendukung Anies sebagai capres 2024. Nah, meskipun sudah ditelanjangin oleh media bahwa kubu Anies melakukan hoax tentang dukungan oleh tokoh-tokoh Kristiani, tetap aja mereka melakukan hal itu gitu ya. Karena emang cara mereka seperti itu ya. Dengan cara itulah mereka bisa merangkul umat Kristiani yang selama ini berpihak kepada kubu Ganjar maupun kubu Prabowo. Nah, ini ingin dipecah oleh kubu Anies seperti yang diungkap oleh Ade Armando. Karena tanpa dukungan, tanpa suara dari pemilih non-Muslim, terutama Kristen, Anies tidak akan bisa menang. Coba kita cek berikutnya ya. Ini yang kejadian di Medan kemarin. Kejadian di Medan kemarin ya. Ya, ini adalah nah, ini yang kemarin dibantah oleh Keuskupan Agung Medan yang merespon viral 70 pastor dukung Anies ya. Memang sekarang ini sudah seperti terbuka gitu ya, kubu Anies itu melakukan klaim-klaim yang tanpa bukti, tanpa fakta, dan mereka lakukan ya. Dan pihak Anies pun juga tidak melakukan klarifikasi dan mereka mendiamkan saja. Memang itu bagian dari rencana mereka untuk membuat umat Kristiani itu bingung dan akhirnya dengan mudah bisa mereka rangkul gitu ya. Karena beberapa waktu lalu juga ada sekitar 70 pendeta dari Sumatera Utara ya kabarnya juga ikut mendeklarasikan relawan Anies Baswedan. Nah, upaya-upaya ini mereka lakukan terus-menerus tanpa jeda ya. Ini yang akhirnya Ade Armando juga mungkin gerah ya. Karena sekarang ini kan pihak Anies aktif sekali. Dan menurut saya Anies juga akan melebarkan lagi ke wilayah-wilayah yang memang mayoritas dihuni oleh umat Kristen seperti beberapa wilayah di Kalimantan, kemudian beberapa wilayah Maluku, kemudian NTT juga, kemudian di Papua, Jayapura sana. Nah, ini akan mereka lakukan ya. Oh iya Kak, ketinggalan juga di wilayah Sulawesi Utara sana yang memang mayoritas non-Muslim atau Kristiani. Dan ini akan dirangkul oleh Anies habis-habisan ya. Kalau selama ini untuk pendekatan terhadap warga Muslim sih udah nggak ada masalah ya. Anies sudah punya pasukan dari mulai ex-HTI, ex-FPI, kemudian juga tim-timnya yang dari kalangan Muslim. Tapi untuk yang non-Muslim ini Anies maju sendiri. Jadi Anies maju sendiri ke beberapa tokoh Kristiani dan diikuti oleh pastor-pastornya yang mengklaim bahwa setiap tokoh yang ditemui Anies itu memberikan dukungan kepada Anies untuk maju di kontestasi politik 2024. Nah, upaya-upaya black campaign seperti ini memang sengaja dilakukan agar umat Kristiani suaranya terpecah. Nah, sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Ade Armando itu nggak salah ya. Ade Armando tidak mengarahkan untuk agar umat Kristiani itu tidak memilih Anies, tapi dia mengungkapkan skenario yang sedang dibangun oleh Anies Baswedan, kubu Anies Baswedan untuk merangkul kelompok Kristen. Karena sudah diketahui di wilayah-wilayah Indonesia bagian timur itu akan sangat sulit ditaklukkan oleh Anies Baswedan ya. Ya mungkin beberapa wilayah seperti sebagian Sulawesi, seperti Sulawesi Selatan dan beberapa provinsi sekitarnya bisa ya. Tapi di wilayah yang di luar itu belum tentu. Ya ada kemungkinan kemenangan Anies misalkan dia mendapatkan partai itu lebih banyak di wilayah barat
Ya, kalau di wilayah tengah dan timur ya itu masih tanda tanya ya. Karena rekam jejak Anies sendiri selama menjadi gubernur juga tidak begitu bagus. Yang kedua, proses waktu Pilkada DKI Jakarta juga menyisakan sejumlah kenangan yang buruk bagi umat Kristiani juga. Di mana pada saat itu kubu Anies benar-benar menyatakan bahwa memimpin kafir itu haram ya. Dan saat itu memang kubu Anies tidak membutuhkan suara dari umat Kristen karena saat itu kan Anies didukung penuh oleh suara dari umat Islam yang ada di DKI Jakarta. Dan itu jumlahnya cukup besar. Ya. Meskipun kemenangannya tidak begitu signifikan di Pilkada DKI Jakarta, tipis gitu, tapi itu memberikan kekuatan, kepercayaan diri bagi kelompok-kelompok Islam di belakang Anies untuk mendorong Anies lebih tinggi lagi. Jadi kalau di level nasional tidak sederhana seperti di Pilkada DKI Jakarta yang di mana mayoritas Muslim di sana mendukung Anies Baswedan. Kalau di tingkat nasional kan lebih majemuk dan plural. Nah, ini yang menjadi PR yang berat buat Anies ya. Satu-satunya harus bisa memecah belah suara umat Kristiani yang ada di Indonesia, terutama di wilayah Indonesia Timur ya. Saya yakin Anies akan melakukan safari-safari ke kantong-kantong di mana yang dihuni oleh banyak umat Kristen seperti di NTT, Maluku, kemudian juga yang di Papua dan juga sebagian wilayah di Pulau Sulawesi. Ya, saya berharap sih umat Kristen Indonesia juga lebih punya akal sehat. Jadi sebelum memilih seorang capres, lihat dulu rekam jejaknya, jangan sampai kita tertipu. Lihat dulu rekam jejak digitalnya. Jangan kita hanya melihat apa yang dilakukan sekarang itu hanya cuman bayang-bayang, tapi di balik itu kita tidak tahu sebenarnya niat dan maksudnya dia seperti apa. Ya, semoga apa yang saya bagikan bermanfaat.